guys, selamat datang di channel Tahu Banyak. Nama saya Lulu. Kali ini kita akan membahas tentang negara Depok. Gak kalian gak salah denger kok. Kita akan membahas negara Depok. Depok yang kita kenal sekarang ini adalah kota penyangga Jakarta, Provinsi Jawa Barat. Yang dahulunya itu adalah sebuah negara loh guys. Kenapa bisa disebut sebuah negara ya? Karena memang wilayah ini dipimpin oleh presiden yang dipilih oleh rakyatnya. Ada kisah sejarah yang panjang mengapa Depok bisa menjadi sebuah negara. Lalu, apa kamu pernah mendengar istilah Bule Depok atau Belanda Depok? Istilah ini kadang menjadi bahan candaan di masyarakat loh. Contohnya si A bilang, Fani kulitnya putih banget ya, kayak bule. Lalu si B menjawab, bule Depok kali. Ya, kira-kira seperti itulah. Pernah? Lalu kenapa istilah itu terbentuk di masyarakat ya? Istilah tersebut lagi-lagi kaitannya ada sejarah dengan terbentuknya negara Depok loh guys. Untuk memahaminya, kita harus mundur beberapa abad silam saat Nusantara mengalami zaman kolonialisme. Kisah ini kita akan bagi 2 episode ya, jadi jangan sampai kelewatan seperti jodohmu. Percaya atau tidak, Depok pernah loh dipimpin sama presiden, bukan wali kota lagi seperti saat ini. Sama seperti sejumlah daerah yang di Indonesia lainnya, kota Depok pun tak pernah lepas dari pengaruh Belanda. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya beberapa bangunan tua yang menjadi saksi bisu sejarah perjalanan kota penyangga Jakarta tersebut. Namun, berbeda dengan kebanyakan daerah ya, Depok kala itu terkesan lebih eksklusif dan bahkan sempat memiliki pusat pemerintahan sendiri. Kondisi itu tidak terlepas dari peran seorang bangsawan Belanda bernama Cornelis Kastelein. Ya, dia lahir pada tahun 10 Agustus 1657 dan ia keturunan Prancis kelahiran Amsterdam, Belanda. Kisah ini berawal ketika Cornelis Kastelein berusia 17 tahun. Anak bungsu dari 8 bersaudara ini mengawali karirnya di VOC, sebuah perusahaan dagang Belanda loh. Leluhur Cornelis Kastelein sebenarnya adalah seorang Prancis, Anthony Kastelein, yaitu ayahnya hijrah ke Belanda gara-gara konflik antara kaum Protestan dan Katolik. Anthony menikah dengan perempuan Belanda dan bermukim di sana hingga seterusnya. Kita kembali ke Cornelis Kastelein ya. Pada 24 Januari 1675, ia kemudian ikut ke ekspansi Batavia dengan kapal Huis de Trèves. Kala itu, Cornelis Kastelein dan rombongan tiba di Batavia pada 16 Agustus di tahun yang sama. Walaupun Cornelis Kastelein baru bergabung dengan VOC, dia dipercaya loh langsung bertugas di bagian administrasi atau pembukuan. Itu semua berkat siapa ya? Tentu itu semua berkat bantuan bibinya, Henriette Kastelein, yang bersuamikan seorang pejabat tinggi di VOC loh. Wah, the power of orang dalam ya ternyata. Dari zaman dahulu sudah ada ya. Seiring berjalannya waktu, Cornelis tumbuh menjadi pria dewasa dengan karir yang terus menaik. Kemudian, pada tahun 1682, ia pun sukses menjadi pengusaha besar dan menikah dengan Catherine van Kerborg, hingga akhirnya memiliki seorang putra bernama Anthony Kastelein. Nama yang sama seperti nama almarhum ayahnya ya. Dia juga memiliki putri angkat berdarah campuran Indonesia loh, bernama Maria. Pada tahun 1691, VOC mengalami pergantian loh. Pemimpin ini dari Gubernur Jenderal Johannes Campius menjadi Gubernur Jenderal Willem van Outtom. Di era kepemimpinan yang baru ini, ternyata banyak mengubah tujuan VOC. Dari yang semulanya berdagang, menjadi praktik eksploitasi terhadap penduduk pribumi demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Merasa tidak sesuai dengan gaya kepemimpinan Gubernur Jenderal Willem van Outtom, Cornelis akhirnya keluar dari VOC. Namun, pada tahun 1704, Gubernur Jenderal Willem van Outtom mengundurkan diri dari kepemimpinan di VOC. Kastelein pun kembali bekerja di VOC. Sewaktu mundur dari VOC, tahun 1691 sampai tahun 1704, Cornelis praktik tidak lagi memegang jabatan pemerintah dan saat itu ia mencoba di usaha bidang perkebunan dan pertanian dengan memulai membeli banyak bidang tanah. Ia kemudian memboyong sekitar 150 budak yang dianggap mengerti tentang pertanian. Mereka didatangkan dari berbagai daerah di Nusantara. Cornelis pun membeli tanah di daerah yang disebut Weltervreden pada tahun 1693. Weltervreden ini adalah Jakarta Pusat yang sekarang loh guys, seperti Monas, Gambir, Penjambon, hingga Pasar Senen. Dahulunya, kawasan ini masih hutan belantaran yang sejuk dan tanpa batas.
menjadi kawasan di elit bagi kaum Eropa yang tinggal di Batavia. Di tanah Verseden ini, Cornelis membangun tempat tinggal yang megah dan menanam perkebunan tebu. Diketahui juga, Cornelis mencoba menanam kopi. Sejarah mencatat Cornelis sebagai salah satu tuan tanah yang pertama kali mencoba mengembangkan perkebunan kopi di Hindia. Tapi percobaan tanam itu tak sesuai yang diharapkan. Kalau berhasil, mungkin sekarang ini kita mengenal kopi mantan Cornelis atau janji Cornelis kali ya. Dalam perjalanan sejarah berikutnya, pada tahun 1695, Cornelis membeli tanah di Seringsing yang kini kita kenal sebagai Lenteng Agung loh guys. Dan di tanah itulah ia membangun sebuah rumah peristirahatan dan tentu saja membuka perkebunan. Sayangnya, struktur tanah di wilayah ini memiliki topografi berbukit-bukit, menyulitkan sistem pengairan bagi aneka kebun yang dikelolanya. Karena tak puas, pada tahun berikutnya ia membeli lagi tanah seluas 1.240 hektar loh guys, yang kini kita kenal sebagai Kota Depok. Secara bertahap, Cornelis menguasai lahan yang potensial di selatan Batavia. Status tanah ini adalah tanah partikelir ya guys. Tahukah kamu apa itu tanah partikelir? Sedikit penjelasan tentang tanah partikelir ya guys. Kebijakan tanah partikelir muncul pada kekuasaan VOC pada abad ke-17 masih lemah, dan untuk mencegah terjadinya serangan terhadap wilayah yaitu Batavia, maka diberikan tanah kepada orang-orang kepercayaan VOC. Sejak tahun 1700-an, kepemilikan tanah partikelir ini diperjualbelikan oleh VOC. Pemilik tanah tersebut mempunyai hak pertuanan bukan hanya tanahnya saja, tetapi segala yang hidup di atasnya. Tuan tanah berhak loh mendapatkan pajak hasil tanah atau pajak tenaga. Sejak tahun 1705, Cornelis mulai mencurahkan perhatiannya mengembangkan perkebunan di Depok loh guys. Cornelis pun pindah ke Seringsing atau yang kita kenal sekarang yaitu adalah Lenteng Agung. Dengan membawa seluruh budaknya yang berjumlah 150 orang tadi, merekalah yang kemudian membuka perkebunan menjadi cikal bakal komunitas warga Depok yang pertama. Para budak ini mendirikan pemukiman di sekitar Lenteng Agung hingga Depok dan mengerjakan perkebunan itu untuk Cornelis. Sementara itu, Cornelis menyediakan perlindungan dan mencukupi kebutuhan mereka loh. Cornelis sangat memperhatikan kesejahteraan budak-budaknya tersebut. Apa yang dilakukan Cornelis ini bukan kelaziman dalam memperlakukan para budak pada zamannya. Kisah yang selalu terdengar dan tertulis dalam masa penjajahan adalah ketindasan dan kekerasan. Tapi Cornelis sangat berbeda dari orang-orang VOC sejamannya karena ketaatannya terhadap ajaran agama. Langkah-langkah Cornelis banyak bertumpu pada prinsip cinta kasih sesama manusia. Cornelis pun wafat pada 28 Juni tahun 1714 dan dimakamkan di kediamannya di Weltervoorden, Batavia. Beberapa bulan itu, sebelum meninggalnya Cornelis, dia menulis wasiat terakhir yang diperuntukkan bagi keluarga dan budak-budaknya. Tak sekedar bagi-bagi harta untuk keluarganya, Cornelis sekaligus memerdekakan seluruh budaknya yang berjumlah 150 orang tadi loh guys. Memberikan mereka lahan, rumah, hewan, dan alat pertanian. Para budak-budak Cornelis pun membangun komunitas pertanian terisolasi di Depok, membangun rumah serta tempat peribadatan. Mereka memiliki lahan baik dan kawasan ternak besar yang mencukupi kehidupan mereka. Hingga pada akhirnya, kegiatan pertanian dan perkebunan yang diusahakan Cornelis menghidupkan komunitas yang bermula dari para budak yang dimerdekakan. Kematian Cornelis lah menjadi awal sejarah Kota Depok yang dahulu wilayahnya menjadi satu negara yang diisi oleh para keturunan budak Cornelis. Interaksi ini antara Cornelis dan para budak bisa dibilang lumayan humanis loh. Ini menjadikan gaya hidup mereka mengikuti ke-Belanda-Belandaan seperti bahasa Belanda untuk berkomunikasi. Gaya hidup mengikuti orang Eropa dan mendapatkan persamaan dengan orang Eropa, yaitu mendapatkan pendidikan loh guys. Hingga kini yang sering kita kenal dengan sebutan Bule Depok atau Belanda Depok. Tanah yang diwariskan Cornelis Castellin ke keluarga dan para budak tidak langsung menjadi sebuah negara. Ada prosesnya ya, berlangsung cukup lama. Lalu bagaimana sih nasib para budak yang mendiami Depok semeninggal Cornelis Castellin? Dan bagaimana kisah negara Depok bisa terbentuk ya? Simak video kelanjutannya ya di part 2. Link ada di deskripsi. See you guys!